Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Para jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah siang hari ini kita diberikan nikmat sehat sehingga bisa berkumpul bersilaturahmi sekaligus juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat zuhur berjamaah, kemudian dilanjut dengan ta'lim. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari siang hari ini jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ilmu yang bermanfaat itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang hadir ketika dibutuhkan. Ilmu yang hadir ketika dibutuhkan. Ada kondisi kita kagak nemu air, langsung nempel di otak ilmu waktu dulu kita pernah belajar tayamum. Itu namanya ilmu manfaat tuh. Tahu kagak ada air, otak langsung nyampe, oh kita tayamum. Pas tayamum juga paham kudu nepok yang mana, kudu yang ditepok yang mana, dia tahu. Itu namanya ilmu manfaat. Tapi kalau udah air kagak ketemu, 2 jam nyari nggak dapat, otak mentok gitu, nggak kepikiran tuh tayamum. Gue salah nih tayamum, cuman bingung bagaimana tayamumnya gitu. Akhirnya dia tempelin mukanya, diblok-blokin di tanah. Nah, itu ilmunya kagak manfaat. Jadi ilmu manfaat itu ilmu yang jadi manfaat. Jadi manfaat itu jadi ibadah. Artinya dia hadir ketika datang waktunya, ketika dibutuhkan. Ada apa namanya sholat berjamaah. Cuman kalau maju ngerapet jamaah hawanya panas banget, boleh gak kalau kita mundur di sini yang rada ademan? Orang yang punya ilmu pernah ngaji, dia lihat nih kalau jaraknya masih boleh sah berjamaah. Tapi kalau jaraknya kagak nyampe, nggak boleh berjamaah, kan ya? Kemarin kita bahas tuh soal jarak maksimal putusnya jamaah, yaitu 300 hasta. 300 hasta itu kira-kira 150 meter. Jadi kalau jarak shot terakhir sama kita lebih dari 300 hasta atau 300 hasta, kagak usah bikin jamaah, nggak usah maksa-maksain gitu. Dan kalau kita pernah apa tuh kemarin baru umroh, rupanya jemaah Indonesia banyak itu ngikutin orang-orang yang punya toko di depan Masjidil Haram, azan digelar sejadah di situ. Padahal toko sama Masjidil Haram jaraknya berapa meter? Bukan meter lagi tuh, kilometer itu jatuhnya. Cuman orang Indonesia karena dia ngelihat yang ngerjain orang Arab, yang mula-mulain gelar sejadah kan yang punya toko itu. Hidungnya rada mancung, mukanya bewokan, jenggotnya rada tebal, diikuti namanya gelar. Kagak sah, jauh jaraknya, jauh, mana di Masjidil Haram belum penuh kan gitu. Dia udah gelar di situ. Jadi ilmunya kagak manfaat, sebab datang waktu di mana dia butuh ilmu tentang sholat jamaah, otaknya bingung, kagak nyampe itu. Berarti yang kemarin diajarin di manasik kagak paham dah. Gitu. Nah, ada jemaah kain ihram pakai disemprot minyak wangi, ya beli lagi jatuhnya itu. Kagak boleh kan ya? kain ihram kagak boleh disemprotin minyak wangi gitu.
tahu kemarin diajarin itu kurang manfaat. Maka biar ilmu yang kita pelajari jadi manfaat, ketika belajar tuh niatnya seenggak-enggaknya niatnya untuk menghilangkan kebodohan, begitu. Untuk ibadahnya biar bener, gitu. Bahasa orang kampung biar kagak bego-bego amat dah kalau sholat, kalau wudhu, gitu. Sebab sholat sama wudhu kalau salah yang disalahin bukan ustadznya, kita sendiri ntar bakal digebukin sama malaikat, begitu. Jadi nggak bisa kita nyalahin lah, ustadz saya kagak ngajarin, begitu. Ustadznya udah ngajarin, cuman dianya kagak denger, begitu. Kan ibadah ini kan ibadah sifatnya individu, gitu. Maka tanggung jawab tuh tanggung jawab sendiri. Dan di zaman sekarang tuh orang tidak lagi punya alasan untuk berkata saya nggak tahu, rupanya itu wajib ya. Nggak ada alasan begitu. Alasan kagak tahu atas kewajiban ibadah itu hanya diterima bagi dua orang. Orang yang baru masuk Islam sama orang yang tinggal jauh dari pusat peradaban, di kampung, di daerah yang jarak rumahnya 2 kilo tuh. Boleh dia bilang kagak tahu, saya kagak tahu kalau Jumatan wajib. Tapi kalau orang Jakarta, Tangerang, Depok, rumah sama musola jarak tibang 5 meter doang, begitu. Dia bilang saya kagak tahu kalau sholat Jumat wajib. Nggak boleh, alasannya nggak diterima. Sebab dia tinggal di tengah pusat peradaban, gitu. Dia bisa mengakses informasi. Dia punya mata yang matanya ngelihat orang bolak-balik ke musola. Dia punya kuping yang kupingnya dengar tiap hari azan 5 waktu. Kalau sampai dia bilang saya kagak tahu, rupanya sholat subuh wajib ya. Kalau orang baru masuk Islam 2 minggu boleh bilang begitu, diterima gitu. Malaikat juga nauin gitu. Tapi kalau orang Islam yang dari lahir, orang Islam dari lahir tuh orang Islam yang kagak pernah syahadat. Sebab syahadat kan memang wajibnya dari orang non muslim buat masuk Islam. Kalau orang Islam dari lahir kagak perlu syahadat. Emang imannya bawaan, yaitu imannya bawaan dari orang tua. Yang penting orang tuanya muslim, emak bapaknya muslim, dia muslim. Atau minimal bapaknya aja yang muslim, begitu. Bapaknya yang muslim, dia muslim, begitu. Emaknya misalnya non muslim, ini misalnya begitu. Karena kan dalam syariat boleh laki-laki muslim menikah dengan perempuan ahlul kitab. Ahlul kitab tuh agama yang diturunkan kepada nabinya wahyu dari langit. Ahlul kitab tuh sekarang Nasrani dan Yahudi gitu. Cuman nikah sama orang non ahlul kitab tuh tujuannya buat islamin. Sahabat-sahabat Nabi banyak yang nikah sama ahlul kitab, ujung-ujungnya masuk Islam gitu. Jangan tiba mau demen cakepnya doang gitu. Mencakep kan mudah doang kan ya. Udah pala 3 udah beda lagi tuh cakepnya kan gitu. Jadi tujuannya untuk Islam. Maksudnya ku anfusakum wa ahlikum nar. Bebannya tuh bukan hanya sebagai kepala keluarga tapi juga sebagai dai. Dia jadi agen Islam buat keluarganya, begitu. Jangan nyantai-nyantai aja kita mau keluarga demokratis, susah, begitu. Kayak Jumat kalau orang mau ikut saya ke masjid, ayo, begitu. Ntar Minggu ikut mana ke gereja juga saya mengapa, kagak boleh begitu. Itu kalau orang kayak gitu sampai mati ya mati kudu keker badannya, siap-siap digebukin soalnya malaikat gitu. Jadi kalau orang muslim dari lahir tidak punya alasan, dia nggak tahu, kecuali pada ibadah-ibadah yang butuh kepada penguasa untuk ngaturnya. Misalnya kayak zakat, ada lembaga amil namanya. Kita punya kewajiban bayar zakat, kita sampein ke amil tuh, ke Basnas, apalaz, lembaga amil zakat. Kewajiban kita selesai udah.
Urusan nyampe apa kagak nyampe itu kewajibannya Basnas. Basnas itu kalau dalam syariat Islam jatuhnya presiden penguasa. Entah dia mau bikin badan, entah mau bikin lembaga, pokoknya dia itu penanggung jawab. Kalau terbukti masih banyak orang miskin yang kagak dapat jatah zakat gara-gara ditilep, kita kagak dosa. Gitu. Emang tanggung jawabnya penguasa. Sama soal daftar haji, gitu kan ya. Nah itu kan nggak bisa kita asal berangkat, gitu. Ya kecuali kalau kita ponakan Raffi Ahmad begitu yang beli beli furoda 900 juta gitu. Kalau kita pegawai biasa gaji 7-8 juta reguler dah gitu. Reguler daftar porsi 25 juta. Nunggunya kalau Jakarta kabar terakhir 25 tahun sampai 30 tahun gitu. Itu juga kalau kerjanya benar kemenak tuh gitu. Kalau kagak benar dijual lagi jatah kita jadi 40 tahun. Yang ada kita daftar sekarang bukan buat kita, buat anak kita jatuh gitu. Cuman kita kagak dosa. Emang kekuatan kita ini porsi kita cuman sampai bayar porsi 25 juta beres sudah. Jadi datang waktunya meninggal dunia, porsi kita udah bayar karena udah mampu, tapi belum berangkat karena banyak AIU kan ya. Itu kan tiap tahun kan kuota banyak yang sia-sia gitu. Gara-gara pejabat dapat jatah dia nambah, bini gue ikut dah gitu. Anak gue ikut dah gitu. Akhirnya yang tadinya jatah 2 orang jadi 12 orang gitu. Cuman kita nggak dosa. Yang kayak gitu kita nggak bakal dituntut. Kita dituntut hanya untuk sesuatu yang jadi kewajiban. Kewajibannya punya kemampuan 25 juta daftar beres gitu. Meninggal dunia dalam keadaan udah bayar porsi, hilang kewajiban, tinggal tanggung jawab si yang ngelola gitu. Sebab kalau dibiarin semuanya asal berangkat kagak muat. Kan Arafah kapasitasnya cuma sekian juta orang. Yang haji bukan cuma Indonesia. Kan ya? Udahnya gitu kalau kita mau akalin orang Asia tanggal 9 wukuf, orang Eropa jangan dulu, orang Eropa tanggal 10 kagak boleh. Orang ibadah haji cuman begitu, tanggal 9 ya wukuf, tanggal 10 tawaf ifadah begitu. Jadi maksud saya bahwa kita itu punya kewajiban menjalankan agama dan kita tidak bisa menaruh ini tanggung jawab kewajiban. Ada ustadz ini biarin kan, ustadz mah kagak nanggung dosa kita yang kagak ngerjain ibadah. Ada ibadah yang tanggung kita sendiri begitu, ada ibadah gitu. Maka itu dalam ibadah kayak tadi tuh selalu dalam belajar tuh belajar mudah-mudahan dapat ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat itu ilmu yang hadir ketika dibutuhkan. Datang waktunya kita punya orang tua sakit, stroke misalnya. Ditanya, "Bapak kenal sama saya?" "Kenal, gue masih kenal. Cuman gue gak bisa bergerakan." Kan berarti masih wajib sholat itu. Wajib sholat bagaimana bapak gue begini? Wuduinnya gimana? Apa digulur? Apa didorong kamar mandi? Gitu kan ya. Belajar dah. Nanti udah belajar ketemu ilmunya diamalin gitu. Udah belajar dulu pernah belajar, pas bapaknya sakit dia bingung mentok itu orang kurang manfaat dulu. Dulu belajarnya biar apa emang dulu? Belajar biar kelihatan punya status lagi ngaji aja kali gitu. Jadi menuntut ilmu agama niatnya yang penting untuk menghilangkan kebodohan, karena kebodohan itu nantinya bakal menyengsarakan kita. Bodoh ilmu dunia aja susah dapat duit kan begitu, susah. Kita gak punya pendidikan, gak punya ilmu, gak punya skill, nyari duit susah itu. Sampai ngejilat kan juga ada skillnya itu. Iya, ngejilatin pejabat juga ada skillnya itu, ada ilmunya. Nggak punya sengsara kita dunia. Akhirat juga sama, pengen akhirat
prestasi ibadahnya kudu bagus. Gimana biar prestasi ibadah bagus? Ya banyak kerjain ibadah. Gimana biar ibadahnya dikerjain? Tahu ilmunya, gitu. Kagak tahu ilmunya, kagak punya ibadah, gitu. Jadi jangan dianggap kebodohan itu lah. Biasa gue kagak tahu maka kagak tahu aja, nggak boleh. Gitu. Ada yang kudu ketahuan, ada yang memang boleh tidak diketahui, gitu. Iya. Soal nasab kagak tahu kagak boleh, nggak apa-apa begitu. Tapi menghormati orang yang berilmu, menghormati orang yang lebih tua itu kewajiban. Emang kudu tahu begitu. Jadi kudu dipilih. Termasuk yang akan ini kita lanjutan pelajaran kita dari kitab Muqaddimah Hadramiyah. Kemarin kita bahas tentang beberapa syarat sholat berjamaah. Pada kesempatan kali ini kita bahas tentang ahaqqun nasi bil imamah, yang paling berhak untuk jadi imam. Kalau lagi jamaah ngumpul, siapa yang paling berhak untuk jadi imam? Yang paling berhak tuh bukan yang paling, artinya kalau kagak dia berarti salah, bukan gitu. Artinya kalau ada dia lebih utama. Kalau tidak dia, ya nggak apa-apa. Sholat berjamaahnya ngikutin syarat yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Tapi di antara orang-orang yang lebih berhak, yaitu yang pertama al-wali. Al-wali itu kalau bahasa kita sekarang presiden, gitu. Presiden atau penguasa atau pemimpin, itu dia adalah yang utama. Fayataqaddamu au yuqaddimu ghairahu, maka dia berhak untuk maju, au yuqaddimu ghairahu, atau dia majuin orang lain. Orang yang ditunjuk oleh penguasa presiden untuk jadi imam, dia adalah yang lebih berhak di antara yang lain. Itu posisi secara umum. Kalau kita ngumpulnya sama presiden gitu, yang siapa yang jadi imam? Ya presiden. Kecuali presiden nunjuk orang lain, dia yang lebih berhak gitu. Walau fi milki ghairihi, kalau dia berada di tempat orang lain, misalnya kita datang ke asrama orang, kita datang ke kampung orang, kita datang ke kelurahan orang, atau kita datang ke rumah orang, wasakinu bimilkin aw i'aratin aw ijaratin aw waqfin aw wasiyatin yataqaddam aw yuqaddim, maka yang lebih berhak adalah yang tinggal di situ, yang punya tempat. Kita main nih ke pesantren pesantren A misalnya. Di pesantren A, maka yang walaupun mungkin kita ini diundang sebagai pembicara, motivator buat para santri misalnya, kita tidak lebih berhak daripada orang yang memang mukim di situ. Jadi santri-santri yang mukim di situ lebih berhak dibanding orang yang datangnya. Jadi kalau kita di satu tempat, kita sebagai tamu nggak boleh itu. Bukan nggak boleh, nggak sopan kalau tiba-tiba langsung maju. Yang maju adalah yang tinggal di situ, au yuqaddim, atau yang dipilih oleh orang yang tinggal di situ. Nyampe kita nih ke rumah Haji Fulan, misalnya Haji Rahmat misalnya, datang undangan Haji Rahmat, pengajian, baca maulid sekaligus sholat isya berjamaah. Ketika datang waktu isya, yang lebih berhak Haji Rahmat. Sebab Haji Rahmat yang mukim di sini. Nggak ada urusan apa mukimnya tuh karena emang dia punya rumahnya, atau dia memang nyewa rumahnya, atau dia dipinjemin rumahnya. Pokoknya dia yang tinggal di situ. Bentuk apapun tinggalnya, baik punya, nyewa, atau wakaf. Ini rumah ini atau gedung ini diwakafin, lalu si wakifnya memberikan nazirnya kepada Haji Rahmat. Haji Rahmat itu yang berhak. Jadi selain Haji Rahmat nggak boleh ada yang maju, tidak sopan. Kalau Haji Rahmat nunjuk, gitu, udah ente aja ada yang maju. Nah itu dia yang lebih berhak. Jadi yang pertama adalah penguasa, pemimpin. Zaman dulu kalau khalifah melakukan perjalanan, mereka itu jadi imam. Sayyidina Umar kan yang banyak melakukan perjalanan, Sayyidina Umar bin Khattab.
Yang paling banyak tuh sejarahnya Sayyidina Umar dan Harun ar-Rasyid serta Umar bin Abdul Aziz. Kalau Sayyidina Umar kan banyak keluar kan emang ekspansi daerah Islam. Kalau siapa Harun ar-Rasyid itu punya tradisi nahzu aman wa nahujju aman. 1 tahun kita perang, 1 tahun kita haji. Ini tahun ini kita udah perang, berarti tahun besok jangan perang lagi, tahun besok kita haji. Tahun ini udah haji, berarti tahun besok perang, begitu jalan, begitu. Nah, jadi paling sering khalifah yang jadi imam itu ya Sayyid, karena sering melakukan perjalanan. Sayyidina Umar, Sayyidina Harun ar-Rasyid dan juga Umar bin Abdul Aziz. Salah satu proyek yang paling bagus Umar bin Abdul Aziz itu beliau itu mendirikan masjid di setiap tempat di mana dulu Nabi Muhammad sholat. Itu di mana aja Nabi Muhammad sholat dibikinin masjid. Makanya sekarang kalau antum ke Nabawi itu di pinggir Nabawi itu pinggir kanan tuh belah makam Nabi di sebelah kanan kan, kalau belah sononya Baqi, belah seberangnya itu ada masjid namanya Masjid Al-Gomamah gitu. Nggak kepake itu, orang rapat banget sama Nabawi gitu, tapi dibiarin untuk jadi kalau bahasa kitanya wisata religi. Jadi zaman dulu Nabi Muhammad kalau sholat id kagak di Nabawi tapi di lapangan. Nah, lapangan yang dulu pernah dibikinin sholat sama Nabi itu didiriin masjid sama Umar bin Abdul Aziz. Makanya ada masjid namanya Masjid Al-Gomamah, Masjid Awan. Gomamah itu awan hitam, awan mendung. Sebab waktu itu Nabi Muhammad sholat istisqonya di lapangan situ. Beres sholat istisqo tiba-tiba ada awan mendung. Makanya pas bikin masjid namanya Masjid Al-Gomamah. Itu temboknya tuh tembok asli Umar bin Abdul Aziz tuh, sampai sekarang. Tapi kalau kubahnya udah berubah itu, gitu. Jadi setiap melakukan perjalanan pemimpin, termasuk juga dulu Sayyidina Utsman bin Affan yang ceritanya masyhur sampai sekarang tentang perbedaan pandangan Utsman bin Affan dengan salah satu sahabat Nabi namanya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu punya pandangan kalau kita safar sholatnya dikosor terus dijama dua-dua gitu. Sayyidina Utsman kagak begitu modelnya. Sayyidina Utsman tuh kagak begitu. Sayyidina Utsman tuh ya sholat 4 aja, nggak dijama, nggak dikosor juga begitu, 4 rakaat. Dan itu pandangan Imam Abi Hanifah kan kagak usah dijama, sebab jama sholat tuh adanya cuman di Arafah bagi yang wukuf. Zuhur asar di Arafah, maghrib isya di Muzdalifah. Bahkan Syekh Nawawi Banten bilangnya begitu. Syekh Nawawi Banten tuh kalau bisa mah kalau tibang perjalanan mah kagak usah jama, katanya begitu. Biar menghormatin Abu Hanifah gitu. Kalau mau jama yang kira-kira emang kudu jama aja, kayak orang sakit, kemudian apalagi orang yang wukuf gitu. Begitu Syekh Nawawi bilang begitu di Kasyifatus Sajam. Jadi Sayyidina Utsman kagak make jama kosor. Ibnu Mas'ud kan jatuhnya Sayyidina Utsman itu khalifah, presiden. Ibnu Mas'ud ini ustadz, ulama. Kalau soal agama kan orang lebih dengerin kata ustadz dibanding kata presiden kan ya gitu. Cuman waktu itu imamnya Sayyidina Utsman, presiden, kagak make kosor, kagak make jama. Akhirnya orang-orang beres sholat pada ngerubungin Ibnu Mas'ud gitu, maksudnya ini bagaimana imam? Kan kalau musafir mah dikosor di jama dua-dua. Kenapa imam malah ikut Utsman yang sholatnya 4 rakaat gitu? Akhirnya kita bikin jemaah lagi dah, kita kosor kita jama gitu. Kata Ibnu Mas'ud, al-khilafu baina sya'bi madmum. Berselisih di tengah masyarakat yang sudah satu paham, satu pakem itu tercela, nggak bagus. Ibnu Mas'ud bilang, coba bayangin kalau ada Utsman bin Affan jadi imam,
Lalu karena kita nggak setuju, kita bikin jemaah baru, jemaah tandingan. Kira-kira bagaimana kebingungan orang muslim yang ikut rombongan khalifah itu? Bingung kan? Akhirnya kelompok terpecah. Kalau dari awal perjalanan udah pecah, kesononya bakal main salah-salah itu. Iya. Ntar air habis pasti pada nyala-nyalain. Lu sih tadi pakai wudhu panjang malam gitu. Karena dari awal udah ribut tuh. Maka Ibnu Mas'ud bilang, berbeda di tengah masyarakat yang sudah satu pakem itu buruk. Pelajarannya sama, bahwa kalau kita tinggal di tengah masyarakat yang punya kebiasaan dan kebiasaannya bukan maksiat, kagak apa-apa kita ngikut selama bukan maksiat, kecuali kebiasaannya maksiat gitu. Kalau tiba ngajiin orang mati mah bukan maksiat gitu. Jadi kagak usah enggak mau gua ngajiin orang mati, bid'ah gitu. Dangdutan pas hajatan tuh maksiat, boleh kita beda begitu. Ini yasinan ogah pas keluarganya meninggal kagak mau yasinan yang ogah, tapi pas hajatan nyawer dangdut. Kan kebalik gitu. Jadi selama kita tinggal di tengah masyarakat, kalau perbedaan itu justru malah memantik permusuhan, mending kagak usah beda, samain aja selama yang dilakukan masyarakat itu bukan maksiat. Kecuali orang kalau nungguin orang meninggal depan rumahnya main gaple itu maksiat, jangan diikutin kan ya. Main judi, nyawer dangdut begitu. Enggak usah, di tempat saya emang enggak ada yang nyawer, cuman hiburan dangdut doang. Iya sih hiburan dangdut, cuman jogetnya parah banget itu, sama aja kan gitu. Kagak ada yang nyawer, orang ditontonin sama bininya semua gitu. Cuman yang joget lagu Roma Keramat makin dijogetin, kan kagak nyambung gitu. Kan ya, enggak usah kagak joget. Orang yang nyanyi juga pakai kerudung, ini pakai kerudung, cuman rapet banget kayak lemper gitu. Tekukannya kelihatan semua, kan begitu. Itu mas. Jadi selama yang dilakukan kebiasaan masyarakat di musola, kalau malam Jumat pada yasinan di musola, ikutin aja. Tinggal duduk aja. Tinggal duduk baca alhamdulillah, kagak baca juga udah hadir di tengah majlis yang di dalamnya ada zikir, dapat pahala kan begitu. Itu soal soal imam. Tapi kalau di luar daripada pemimpin, artinya kita kagak ngumpul sama pemimpin, kita di rumah orang, maka yang berhak adalah yang punya tempat-tempat tersebut begitu. Tapi kalau enggak ini enggak di tempat orang, di tempat umum, atau misalnya kita baru bikin nih, ada majelis, ada musola, ada masjid, kita baru mendirikan, lalu kita pingin punya ada imam rawatib, maka kata Syekh Abdullah Bafadl, summa quddimal afqah, dahulukan di antara mereka yang lebih faqih. Faqih itu maksudnya lebih paham ilmu soal sholat, dari mulai takbiratul ihram sampai assalamualaikum, kira-kira mana di antara para orang-orang ini yang lebih paham. Sebab nggak usah tanya bacaannya bagus apa kagak, yang penting bacanya benar aja. Soalnya kebutuhan sholat akan ilmu jauh lebih banyak dibanding kebutuhan sholat akan bacaan. Sebab kebutuhan bacaan kan cuma rakaat kedua, 1 dan 2. Itu juga kalau sholatnya maghrib, isya, subuh. Selain itu butuhnya ilmu begitu. Ini imam yang cakep bacanya, kalau tiba-tiba dia kagak kunut kemudian diteriakin makmum subhanallah, kan kudu punya ilmu itu. Iya. Dia lupa nih kagak kunut subuh. Udah udah nempel jidatnya di tanah, makmumnya masih subhanallah kan. Kalau kagak punya ilmu, dia bingung. Ini gue berdiri, gue udah nempel sujud, gue sujud diteriakin mulu, udah biar berhenti gue naik lagi dan naik lagi, rusak sholatnya udah rukun gitu. Jadi kebutuhan terhadap ilmu sama kayak takbiratul ihram. Imam cakep Allah, cuman takbir panjang, suaranya cakep, cuman takbir lama amat gitu.
Padahal maksimal takbiratul ihram tuh panjangnya 7 alif. Nggak ada yang boleh lebih daripada 7 alif. 7 alif tuh kalau 1 alif 2 harokat berarti 7 alif 14 harokat. Hanya kudu tahu ilmunya itu. Kudu tahu ilmunya. Termasuk ilmu bagaimana bacaan yang dibaca. Hafalannya banyak, 30 juz. Itu kalau ada 31 dihafal tuh gitu. 30 juz dihafal. Cuman kan dia lihat ini sholatnya subuh, memang benar sholat subuh yang hadirnya orang tua banyak, yang karyawan pada mau langsung berangkat kerja juga ada. Kira-kira yang enak baca Ali Imran apa Anisa, ini kan mikir dia gitu. Cuman kalau kagak punya ilmunya, biar orang tahu di sini nih ada hafiz Quran, baca panjang. Besok kagak ada yang datang lagi, males lu sholat di sini. Kan kepanjangan. Jadi butuh yang ngerti. Sebab dulu Nabi Muhammad SAW orang yang paling jago, paling enak bacanya itu namanya Ubay bin Ka'ab, dan itu disebut sama Nabi Muhammad SAW, aqra'ukum Ubay, yang paling cakep bacaannya di antara kalian tuh Ubay bin Ka'ab. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW sakit, beliau nyuruhnya siapa tuh gantiin beliau jadi imam? Bukan Ubay, tapi beliau nyuruhnya Abu Bakar, kan ya? Lagi sakit di kasurnya, mesen sama Sayyidah Aisyah, suruh Abu Bakar ngimamin sholat. Begitu. Jadi ternyata bukan yang paling bagus bacanya, sebab kebutuhan bacaan itu sedikit dibanding kebutuhan daripada ilmu. Begitu. Orang imam suaranya cakep, tapi pas assalamualaikum kagak make assalamualaikum, langsung assalamualaikum warahmatullahi. Itu di kitab Syafi'i kan kagak sah itu. Kan kudu assalamualaikum begitu. Dia assalamualaikum gitu. Kayak orang nenamu ke rumah RT gitu, assalamualaikum gitu loh. Nggak tahu dia ilmunya, maka itu quddimal afqah gitu. Kalau ada 2 orang yang sama-sama faqih, ilmunya kira sama nih, ustadznya ngerti ilmu sholat dari Allahu Akbar sampai assalamualaikum, tsummal aqra, barulah dahulukan yang paling bagus bacanya. Dua-duanya sama-sama pinter, sama-sama alumni pesantren, bahkan angkatannya sama, pesantrennya sama, maka di antara keduanya yang paling bagus bacaannya, begitu. Dan kalau dipilih di apa sih istilahnya tuh, kayak di audisi juga nggak apa-apa itu. Dulu Sayyidina Ali bin Abi Thalib tuh mengaudisi para imam sholat tarawih. Kan zaman Sayyidina Umar tuh bikin tarawih berjamaah tuh. Sayyidina Umar milihnya 2, Ubay bin Ka'ab sama Tamim Ad-Dari jadi imam gitu. Tapi ketika zaman Sayyidina Ali itu, Sayyidina Ali itu mengaudisi. Jadi orang-orang yang mau jadi imam di Nabawi buat sholat tarawih itu diaudisi gitu, dites gitu. Jadi nggak ada masalah kalau pengurus ingin tahu kualitas bacaan. Tapi yang pertama yang paling faqih, kemudian yang kedua yang paling baik bacanya, tsummal awra, kemudian yang ketiga yang paling waro. Waro itu kalau bahasa Indonesianya paling paling hati-hati. Kalau bahasa orang kampung kagak selebor gitu. Orangnya sih pintar Ustaz, bacanya bagus, cuman seleboran orangnya gitu. Pakai kain kagak bener, pakai kainnya asal nempel doang, diinjak bocah turun semua itu. Seleboran, ceroboh kalau bahasanya, ceroboh orangnya gitu. Mik dia mau sholat, mik asal narik kekencengan, putus kabelnya, ceroboh. Tapi di antara orang itu cari yang paling aurat, hati-hati, memperhatikan kekhusyuan. Orangnya pintar, bacanya bagus, kalau datang ke sholat tuh pakaiannya bersih, datangnya berwibawa, pecinya mantep, pakai sorban kadang-kadang gitu. Orangnya warak. Yang satu ilmunya pintar, ngerti hukum sholat, baca kitabnya bagus, bacanya juga enak.
Man kalau datang ke sholat tiba pakai kaos doang begitu. Peci juga asal nempel begitu. Nah, yang kayak gitu sih kagak waro namanya. Yang waro Nabi Muhammad kan pengen kalau kita datang kepada sholat datang dengan berwibawa begitu. Summa mansab, kalau sama nih pinternya sama, bacaannya sama, sama-sama waro juga, sama-sama memperhatikan kekhusyuan dan kehati-hatian. Sama nih, 3 aspek sama. Summa man sabaqa bil hijrati huwa au ahadu abaihi. Maka cari yang lebih dulu hijrah. Ini zaman dulu, hijrah dari Mekah ke Madinah. Di antara 3 orang nih yang sesuai spesifikasinya, mana yang lebih dulu hijrah? Oh, mereka enggak hijrah Ustaz, mereka lahir misalnya, mereka lahirnya di Madinah. Maka lihat bapaknya, siapa yang bapaknya duluan hijrah. Gitu. Ini kalau kita tarik ke konteks kekinian, siapa yang orang asli sini gitu. Akamsi sini siapa nih begini. Ini pinter, bacanya enak sama-sama khusyuk. Nah, cuman yang orang asli sini siapa nih gitu. Ustadz Rohman atau Ustadz Rohim yang asli sini kan begitu. Sama-sama orang asli. Bapaknya dulu mana yang duluan datang sini? Oh, bapaknya Ustadz Rohim yang duluan. Berarti Ustadz Rohim dulu kita itu lebih dulu begitu. Cuma kalau sama datangnya, sama pintar sama, bagus bacaannya sama, waroknya sama, khusyuknya sama, orang situ juga sama-sama akamsi gitu. Tsumma man sabaqa islamu, kemudian yang kelima orang yang lebih dulu Islamnya. Kalau di kita nih nggak ada, sebab hampir kebanyakan kita muslimnya sudah dari lahir. Islamnya sama, tsumman nasib, kemudian yang lebih utama nasabnya. Pinter sama, bacaannya bagus sama, orangnya khusyuk sama, orang asli situ juga sama, kemudian Islam sama. Maka yang keenam an-nasib. An-nasib itu yang keturunan, nasab dari kalimat nasab, keturunannya yang lebih utama. Dalam syariat itu keturunan utama pertama ahlul bait, kemudian yang kedua ahlul ilmi, yang ketiga ahlul hikmah. Yang pertama itu ahlul bait, keturunannya Nabi, keluarga Nabi. Yang level kedua adalah keturunannya ulama. Yang ketiga keturunannya ahli hikmah. Hikmah itu bukan ulama, cuman orangnya rajin ibadah gitu. Ini dari 3 kandidat nih, mana nih yang keturunannya lebih utama? Dua-duanya bukan keturunan Nabi, tapi dua-duanya adalah orang anak dari ulama, berarti sama nih. Nah, kalau sama, summa hasanul zikri. Yang ketujuh adalah dilihat dari kualitas hafalannya. Mana yang lebih lebih banyak dan lebih baik hafalan? Suaranya enak, bacaannya bagus, hafalannya banyak. Cuman di tengah-tengah kadang bengong begitu. Kita bingung mau nurusin apa kagak ya gitu. Dia ini lagi lupa apa-apa gitu. Cuman yang satu nih hafalannya mantep, lancar, hasanul gitu. Sama Ustaz, hafalannya sama, lancarnya sama. Yang ke-8 summa nadhifu thawb, yang bajunya paling bersih. Yang bajunya paling bersih, bukan paling mahal. Kalau paling mahal jadi menang yang punya duit tuh gitu. Yang paling bersih. Kalau bajunya sama-sama bersih, summa nadhiful badani wa tayyibus sun'ah. Kemudian yang badannya yang ke-9, badannya yang paling bersih begitu. Badannya yang paling bersih dan juga wangi aromanya. Gitu. Ini wangi aromanya. Jadi kalau datang ke sholat tuh wangian Ustadz Fulan, pakai minyak wanginya enak begitu. Jangan kagak make itu, diguyur kali minyak wangi itu. Wangi banget. Kemudian summa hasanus saut, kemudian yang ke-10 yang paling enak didengar suaranya, paling baik suaranya. Summa ke-11 summa hasanus surah, yang paling enak dipandang, yang paling enak dipandang. Jadi rada ganteng begitu, rada enak
bukan cuma ganteng, soal kerapihan juga tadi. Pakai bajunya bukan cuma nutup aurat tapi juga pantas gitu. Pantas. Jadi enak, cocok, serasi. Orang sih gak ganteng-ganteng amat, cuman dia ngerti bagaimana cara dandan. Kalau pecinya warna ini, bajunya dia pakai warna itu, kan ya. Kalau dia kainnya begini, pakai sorban yang begini, cocok gitu. Kan ada ustadz yang kurang pinter juga milih baju. Kainnya warna hijau, ya, kokonya warna kuning, pecinya warna merah gitu. Orang bingung nih, PDIP, P3, Golkar gitu. 3 warna nyampur semua. Fa inistawau, kalau dari ke-11 itu kan ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Iya, kalau ke-11 itu sama semua, ukri, maka diundi aja gitu, diundi, dikocok. Itu kriteria jadi imam. Kalau memang di tempat yang kita mau mendirikan masjid. Kalau di tempat umum, saya nih dengan segala kerendahan hati, bukan maksud menyombongkan. Kalau di tempat umum tuh kayak di bandara, di terminal, di mall, di stasiun, itu pas sudah qomat saya maju aja itu, gitu. Kecuali kalau di masjid ya, masjid mall kan ada imamnya. Ini kalau kita udah jemaah yang kedua, ketiga, keempat begitu, maju aja, gitu. Sebab daripada diimamin sama orang yang kita nggak kenal begitu, mendingan saya aja yang jadi imam gitu. Maksudnya untuk menjaga keabsahan sholat. Kecuali kalau di di pesantren kan memang santri semua kan begitu. Tapi kalau di tempat umum begitu, apalagi di zaman sekarang kondisi orang-orang itu kan istilahnya, kondisinya banyak yang tidak memahami tentang hukum fikih sholat itu sendiri. Maka kalau tidak ada imam rawatibnya, biasanya kita maju. Tapi orang kalau udah ngeliat saya sih biasa dimajuin gitu, soalnya ngeliat jidat saya soalnya gitu, langsung maju. Kadang-kadang begitu, udah kelihatan ya ada jidatnya, begitu maju. Tapi ya itu tadi gitu. Jadi pada intinya bahwa jangan sampai kita, karena dalam fikih itu tidak boleh orang yang bisa baca Fatihah dimakmumi oleh orang yang tidak bisa baca Al-Fatihah gitu. Kalau orang yang tidak bisa baca Fatihah jadi imam, dan di antara makmum ada yang bisa Al-Fatihah, maka yang bisa Al-Fatihah itu sholatnya batal dalam mazhab Imam Syafi'i begitu. Sebab tidak boleh orang yang qori, mampu baca, mengikuti orang yang ummi, orang yang tidak baca. Hitungannya si Al-Fatihah. Di luar Al-Fatihah imam salah-salah nggak ada masalah. Al-Fatihahnya bagus, kemudian baca suratnya salah-salah, entah urutan ayatnya ngaco atau harokat, nggak ada masalah. Kalau selain surat Al-Fatihah tidak membatalkan sholat. Tinggal nanti kesalahan bacanya itu disengaja apa kagak. Kalau sengaja tentu dia dosa, tapi sholatnya tidak ada masalah. Sebab bacaan surat setelah surat Al-Fatihah itu bukan rukun sholat. Begitu. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang. Sebelum ditutup ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silahkan. Sudah ya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.